tahun 2020 saat kita mau bikin film ini, nggak ada teknologi di Indonesia yang bisa mensupport kebutuhan kita. Kenapa judulnya Pelangi Dimas? Nggak tahu, ini film yang dirancang mungkin tuh dari banyak puzzle di kepala lah, random thoughts gitu, kayak pengen ada kecil mimpin robot, ada kecilnya kayaknya bom lele, jadi kayak banyak random. Dan entah kenapa saya tuh tumbuh dengan kata-kata pelangi selalu terdengar indah gitu, kalau dari kecil gitu. Kalau ada pelangi itu kita keluar rumah kita melihat, dan Pelangi Dimas itu terdengar menarik ya, sebagai judul, dan menyematkan kata pelangi di tokoh sentral ini juga bisa menarik karena pelangi itu kan berhubungan dengan banyak warna tapi sebuah harmoni. Dan story ini secara premis gitu ya, tentang harmoni juga, bagaimana seorang anak manusia, si pelangi ini mengensemble para robot yang awalnya saling berantem, saling gak akur karena berbeda negara, lantas dengan keluguannya pelangi menjadi sebuah harmoni yang indah di ujung. Itu secara konsep. Kalau sekarang cast, ini sebenarnya memang bicara apa ya? Bisa dibilang ini meant to be kan. Jadi pada awalnya setelah gagasan pertama film ini, saya tuh mau bikin mungkin bahasanya teaser atau MVP, minimum viable product. Jadi kayak sampel, nih looknya bakal kayak gini nih. Kita butuh aktor dong. Kita belum assuming nyari aktor yang bakal memerankan pelangi di filmnya. Aktor siapa aja deh, yang penting face-nya cocok, looknya cocok. Tahu-tahu dikenalin sama Messi. Entah kenapa sejak pembuatan teaser itu, saat habis itu kita mendevelop ceritanya, mendevelop banyak kayak treatment, wajah yang muncul di kepala tuh masih wajah dia gitu. Jadi emang tidak pernah lepas dari, ya saya nggak tahu itu namanya apa ya, mungkin mau dari awal emang Messi adalah pelangi sebenarnya, saya nggak tahu lah. Terus kita membutuhkan banyak karakter lain, sama sih, misalnya Lutesca ada Mario juga sesuatu yang saat ada bayang-bayang di kepala tuh kayak udah ini karena udah nggak tahu ya, saya tuh kalau nulis ada gambar di kepala. Nah, gambar itu yang biasanya kayak ikutin dulu nih buat coba deh, mungkin dia mau, dan ternyata alhamdulillah sama mereka direspon sangat baik, dan ternyata pas ngeliat di frame juga bagus banget. Saya sih senang banget lah buat mereka. Mas Supi, ini kan prosesnya kan dari tahun 2020 ya, mungkin apa sih yang bikin itu lama cerita atau prediksi? Jadi yang bikin lama sebenarnya bukan bikinnya. Tahun 2020 saat kita mau bikin film ini, nggak ada teknologi di Indonesia yang bisa mensupport kebutuhan kita, karena VFX itu sangat mahal, sangat rumit. Saya juga nggak mau bikinnya itu jelek gitu, nanggung, bukan jelek tapi nanggung. Jadi dan saat itu sudah ada teknologi seperti ini tapi di luar, dipakai sama Star Wars Mandalorian di Amerika. Jadi di saat kita bersepakat, saya sama Denny bersepakat untuk bikin film ini, saya minta waktu sama Denny, boleh nggak? Saya mau cari tahu dulu cara bikinnya yang benar, karena saya berusaha mencari partner di Indonesia yang mau mensupport teknologinya tuh ya emang nggak ada. Jadi proses kreatif setelah bikin teaser pertama, saya berhentiin dulu, kita ngebangun studio ini, jadi kayak bikin pabriknya dulu gitu. Itu mungkin it takes time, karena 2 tahun R&D, 1 tahun kita butuh ini studio tuh menerima klien banyak supaya kita terlatih dengan beragam job lah. Nah, awal 2024 baru Project Pelangi Dimas kita bawa kembali ke studio ini. Jadi kalau kita bicara secara produksi, mungkin 1-2 tahun sebenarnya. Sebelumnya itu adalah kita pakai buat kreatifnya, kita bikin skrip, kita punya waktu buat mendevelop karakternya, kita punya waktu buat mendevelop teknologinya. Jadi kita gunakan untuk benar-benar fokus sama kreativitasnya. Plus kita juga mau memulai film ini dengan cara yang baik. Maksudnya gini, kita desain karakternya, ada story circle-nya, jadi ada nilai IP kali istilahnya. Supaya harapan saya itu sebenarnya, saya bilang sama Denny, kalau ini film sukses, kayaknya gue mau fokus di sini aja deh, mau kayak George Lucas gitu, fokus di Star Wars aja udah. Sampai mati gitu. Udah, ntar bikin filmnya Pratiwi, bikin film Banyu, bikin film robot-robot. Itu tuh gagasan awalnya, makanya saya pengen dilakukan dengan tata cara yang benar, proses desainnya benar, teknologinya benar. Gitu.
Tapi apakah ditarget jadi evergreen IP? Evergreen IP itu haknya penonton, bukan hak saya buat ngomong. Jadi saya juga nggak mau over promise. Tugas saya bikin karya, saya crafter, membuat produk. Saya bisa pastikan ini produk saya buat dengan hati dan sebaik-baiknya, all out. Tapi bicara evergreen, bicara itu kan pada akhirnya hak prerogatifnya penonton ya. Mas Sophie, tapi sampai akhirnya negara hadir, emang budget berapa sih untuk menghabiskan film ini? Hubungannya sama budget sama negara apa? Ya, itu mah. Iya. Saya alhamdulillah negara hadir. Hari ini saya kaget karena tidak pernah ada rencana sebelumnya. Dan baru beberapa hari belakangan tiba-tiba, ya saya sama Raffi kan biasa tidak kenal, tapi saya tidak menyangka bahwa mereka tuh mengikuti proses film ini karena saya jujur aja saya tuh terlalu sibuk di balik komputer ngerjain segala macem, jadi nggak tahu tuh ada apa di luar. Dan menjelang acara ini tiba-tiba dengar Raffi mau datang nyempetin, padahal saya tahu dia sibuk. Udah gitu dari kementerian dari Kementerian Ekraf juga datang, dari Unpad datang. Nggak tahu, kalau saya pribadi sih merasa mungkin mereka melihat ini sebagai salah satu yang bisa selaras dengan itu ideologi membuat hero. Karena saya setuju dengan Alifah tadi ngomong pahlawan itu nggak harus diarah gitu, nggak harus. Dan buat saya di dunia storytelling saya kayaknya emang lebih fokus main di ranah itu, di ranah fantasi. Jadi kepahlawanan, keindonesiaan itu tidak harus muncul dari baju yang tidak harus ada nilai tradisinya. Makanya saya bikin nama robotnya batik, tapi tidak ada motif batik gitu. Dan tidak ada istilahnya dia kayak terlalu berbau tradisi, cuman saya kasih culture Monggo atau apa, saya kasih kayak gitu. Jadi buat saya budaya sama tradisi itu hal yang bisa dipisahin. Seperti kayak Jepang, tradisi mereka sama culture itu jadi fokus saya sih di situ, dan mungkin itu juga selaras dengan apa yang mereka jalani.